Tanpa rasa sakit kita tidak akan pernah menjadi kuat. Tanpa rasa kecewa kita tidak akan pernah menjadi dewasa. Dan tanpa kehilangan kita tidak akan pernah tahu artinya ikhlas. Kota ini ingin ku tuliskan surat untukmu, biar kau mengerti perjalanan hidupku di dalam menggapai cita-cita. Ku kenal lagi saat menjelang perpisahan, kau menangis di pangkuan. Cinta kasihku semakin dulu aku mengenal, engkau dan gagal lagi apa yang aku cari, nangis perih tersimpan dalam. Episode kali ini kita akan full mengarungi tentang Provinsi Lampung. Kita akan mulai dari sekitaran kota Bandar Lampung dan halo pasukan arem-arem Bandar Lampung. Pagi hingga siang hari ini kita akan mengetahui rute mana saja yang dilalui bus Handoyo ini ketika kita sudah sampai di sekitaran Lampung. Tetap tenang karena Surabaya masih sangat-sangat jauh. Kurang lebih kita masih harus menempuh 1010 kilometeran lagi. Rehat kedua di trip kali ini saja belum, apalagi berpikir untuk sampai di Surabaya. Mobil yang kita coba kali ini juga masih greng, gak rewel sama sekali meski sering banget terdengar bunyi kriek-kriek pir daunnya. Karena Mercy 1526 masih belum menggunakan sistem balon udara. Gak apa-apalah, hitung-hitung nostalgia naik bus zaman dulu. Kalau pakai balon udara malah repot kalau harus mengarungi jalur parah dari Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Pujaan hati, apa kabarmu? Ku harap kau baik-baik saja. Pujaan hati, andai kau tahu ku sangat mencintai dirimu. Hai pujaan hati. Ayo dah, cancok. Ayo cok. Ini aku gelap. Jam 6:30 ini melipir mampir dulu di agen dari Bandar Lampung ya. Jadi ini masih daerah Kedaton kayaknya. Pantesan saya tiap naik bis lewat Natar sini, lewat Bandar Lampung arah Natar, pasti lihat Handoyo parkir di sini. Ternyata ini agennya ya. Wajib mampir berarti ke sini nih. Ini bis kita sendirian pagi ini. Halo pasukan arem-arem Bandar Lampung.
Ini tepat di depannya PDAM kalau nggak salah, kantor PDAM Bandar Lampung ya. Mungkin makanya nanti di Kalianda ini cuma dikasih waktu 15 menit buat yang kencing ataupun yang ngudut. Suasananya bus kita sendiri dan ini tegas banget ini. Dari tadi tiap berhenti Handoyo ini cepet ya. Saya aja nggak sempat kenalan sama makhluk halusnya, langsung berangkat. Padahal makhluk halusnya super istimewa ini depan kita ini. Astagfirullahaladzim. Pagi-pagi kasih pemandangan kayak gini, sejuk, sejuk. Oke lanjut, kita mau ngudut dulu nyantai. Naik Handoyo ini pakai leg rest, bukannya enak semua, malah sakit semua, dingin banget soalnya tuh, kaki jarum semua. Saya sampai pakai celana, tak dobelin. Baru kali ini dinginnya, padahal di depan nggak tahu rasanya itu di tengah, baris ke tengah apa ke belakang kayak gimana. Jauh ujung danau Ranau terliuk di wai kanan sampai pantai Lawok Jau. Pesisir pepadun jadi sai delong lambang Lampung sai kayo rayo. Kimram agabu rasa hujan ni pemandangan kupila. Awalnya Mimin kira ini adalah rehat makan keduanya karena sudah berada di Lampung, tapi ternyata di sini hanya mampir dan kontrolannya ada di sini, di agen perwakilan Handoyo Group Kota Bandar Lampung. Berarti rehat makannya nanti pasti di daerah Kalianda, sama seperti bus-bus Jawa Sumatera yang lain. Di sini penumpang belum turun saja sudah langsung diberi aba-aba. Di sini hanya berhenti 15 menit, nggak bisa lebih. Benar-benar tegas untuk petugas kontrolan bus ini. Jadi buat yang pengen kencing atau boker bisa langsung saja, karena kita nggak akan lama-lama di sini dan langsung melanjutkan perjalanan lagi. Kondisi fisik mobil kita sudah nggak karu-karuan, sudah penuh bedak Sumatera setelah sebelumnya harus bertempur dengan kerasnya jalur Kabupaten Tebo dan dihajar hujan tiada henti di sepanjang jalur Jambi Palembang. Kimram agabu rasa hujani pemandangan. Mengapa kau tak membalas cintaku? Mengapa engkau abaikan rasaku? Ataukah mungkin hatimu membeku hingga kau tak pernah pedulikan aku? Cobalah. Campur nanti gini. Oh, apa nih sih? Wis tak lewati sewati tak takoni nanging kabeh padha ra ngerteni lungamu ning endi pirang
tahun anggonku golai. Ujung danau Ranau terliuk di wai kanan sampai pantai Lawok Chau. Pesisir berpadu jadi sai delong lambang Lampung sai kayo rayo. Kimram agak burasa ku jami pemandangan ku bila dari pematang. Apalagi cengkeni telah pun beruntayan tandani kemakmuran. Lampung sai sang bumi luar jurai.
danau-ranau terliuk di wai kanan sampai pantai Lawok jauh. Pesisiri pepadu jadi sai delom lambang lambung sai kayo rayo. Kim ramaga burasa hujani pemandangan kupilada di pematang. Api lagi cengkeni telah bundar untayan tandani kemakmuran. Lampung say sang bumi berwajurai. Lampung say sang bumi berwajurai.
Selamat pagi pasukan Arem-Arem Lampung. Ini kita rehat yang keberapa nggak tahu. Kita tahu ya kalau Handoyo Group atau Indo Trans Group itu selalu rapat dengan Indorasa ya, karena memang rumah makannya mungkin ya. Nah ini kita udah di Panengan. Ini rumah makannya agak sedikit berbeda dari yang lain. Kalau di Kalianda ini agak dekat sama penyeberangan. Ini ada satu yang baru masuk juga, Rema Abadi. Warna apa ini? Kuning apa hijau apa? Stabilo. Dia pakai RK8. Nah, punya kita akan pakai Mercy. Semua akan Mercy pada waktunya ya. Nah, ini jaraknya kalau dari tempat rehat yang lain itu agak kalau dari Jawa lebih dekat dari penyeberangan, kalau dari arah Palembang Lampung agak jauh, tapi lebih dekat ke penyeberangan. Nanti habis makan langsung nyebrang berarti ini. Ini suasananya kayak gini, ini jam 9 pagi. Berarti nyebrang nanti pas tengah hari. Mungkin nyampe Pulau Jawa ya sore hari lah. Berarti nyampe Jawa sore hari, lewat Trans Jawa bareng sama bus malam yang ke arah timur. Wah seru nih di jalan ya. Bus kita buluk ya rupanya, udah kena debu Sumatera. Ada 2 bus saja. Ini pertama kalinya saya kesini ya, di Indorasa Panengan. Nanti kita juga pasti berhenti lagi di Cirebon Indorasa. Pokoknya ya Handoyo itu selalu dengan Indorasa. Untuk suasana rumah makannya kayak gini ya. Pengalaman baru pokoknya ya. Ini cuma Handoyo Group yang mampir ke sini, nggak ada bus lain. Oke, kita mau makan dulu. Tadi diajak krunya makan lagi ya. Rezeki anak soleh. Nah, untuk rumah makannya kayak gini. Toiletnya ada di depan kita. Oke, lanjut lagi ya. Itu ada yang baru datang yang warna merah itu, tujuan Dumai Pekanbaru, itu dari Jawa. Hijau ini juga baru datang, dia ke Pekanbaru juga. Kalau yang kuning bareng kita tadi datangnya itu dia dari Jawa ke arah Sumatera. Rema Abadi ini bis kita. Kemudian itu ada satu lagi yang datang Blitar Pekan Palembang. Bodinya unik, suasananya kayak gini ya. Ruame, tapi semua bus ini ya Handoyo Group semua, nggak ada yang PO lain. Akhirnya IMT pernah singgah juga di rumah makan yang sering terlihat dari jalan ketika kita trip dari Jawa ke Sumatera. Siang ini kita bisa juga mampir di rumah makan milik Handoyo ini. Rumah makan Indorasa Panengan ini hanya melayani bus malam dari PT Indo Trans Group, baik Handoyo, Indo Trans, Rema Abadi, HD Transport maupun Mandala. Meski bus kita tampil paling buluk di sini karena warna livernya yang simple dan bersih, tapi nggak apa-apa. Yang penting siang ini mobil kita Mercy sendirian. Karena yang parkir siang ini hampir semuanya masih memakai mesin Hino. Termasuk hebat juga untuk trip kali ini, karena dari Rimbo Bujang sampai di Lampung ini hanya membutuhkan 2 kali rehat makan. Seperti biasa, jika kita sering melihat rumah makan Indorasa dimanapun, dalam hitungan menit saja pasti langsung banyak bus yang datang silih berganti. Apalagi Handoyo merupakan salah satu legenda dari Jawa yang paling banyak armadanya jalan sampai ke Sumatera. Hampir semua rute ada kecuali untuk Sumatera Utara. Mulai dari Lampung, Palembang, Jambi, Muara Bungo, Darmasraya, Pasaman, Sungai Rumbai, Rimbo Bujang, Pekanbaru, Ujung Batu, Riau, Dumai hingga Pangkalan Kerinci. Jika mengenang perjuangan Handoyo zaman dulu, yang kita ingat hanya Handoyo yang berani jalan sendirian tanpa konvoi jika melintasi jalur rawan kriminal. Sama seperti halnya dengan Lorena kalau lagi jalan di Sumatera.
Meskipun malam hari tetap berani lanjut jalan. Ya namanya juga legenda. Untuk harga makanan di sini masih sama dengan harga masakan di rumah makan di daerah Sumatera Selatan. Siapkan saja minimal 30-40 rindu untuk sekali makan. Jika pengen lebih murah bisa beli makan tapi jangan makan di tempat. Beli saja dibungkus dan bilang beli nasi sama lauknya saja. Rumah makan ini letaknya sangat dekat dengan penyeberangan dan sebentar lagi kita akan menyapa udara dari Pulau Jawa. Meskipun tujuan kita masih jauh, tapi semakin dekat dengan Pulau Jawa, rasanya tujuan akhir kita sudah terasa sangat dekat. Apalagi nanti selepas pelabuhan, kita bakal melewati rute full tol Trans Jawa sampai di Surabaya. Ya mungkin bisa naik turun tol karena harus mengejar penumpang di berbagai tujuan yang searah dengan rute kita. Nanti kita juga bakal melihat bagaimana cara bus ini mentransit beberapa penumpang yang memiliki rute berbeda dari kota Surabaya. Untuk Handoyo sendiri dari Jawa untuk menuju ke Sumatera sudah punya semua rute jalur, baik dari lintas timur, lintas tengah, maupun lintas barat. Makanya sering banget kita temui banyak bus Handoyo di jalanan Sumatera. Sudah mirip ketemu bus Sinarjaya di Pulau Jawa. Cuman untuk yang kelas eksekutif leg race-nya ini belum semua rute punya kelas ini. Hanya beberapa trayek saja yang sudah mempunyai armada satu bus, terdapat 2 kelas seperti bus kita kali ini. Dari sini kita mulai tahu ternyata Handoyo Group ini banyak banget tempat kontrolan penumpangnya. Apalagi petugasnya tegas-tegas semua. Jika kalian nonton dari awal pasti tahu di mana letak kontrolannya untuk rute Rimbo Bujang. Di rumah makan Betung ada kontrolan. Di agen Bandar Lampung juga ada kontrolan. Dan sekarang di rumah makan ini juga ada kontrolan lagi. Mungkin setelah ini kita akan melihat bagaimana Handoyo divisi Sumatera ini kalau sudah di pelabuhan. Apakah bakal menggunakan jasa kapal reguler atau kapal cepat? Pokoknya bareng bus Handoyo Sumatera ini pengalaman baru buat IMT. Semuanya serba di luar dugaan dan patut untuk terus diikuti sampai akhir. Kita juga belum tahu bakal rehat berapa kali lagi untuk bisa sampai finish di Surabaya. Apakah nanti setelah di Jawa bakalan sama dengan Handoyo divisi Jawanya atau seperti apa? Dan siang ini kita ucapkan selamat tinggal Sumatera dan selamat datang di Pulau Jawa. Ya.
Ketika hendak memasuki kawasan pintu masuk pelabuhan, bus kita harus tertahan di sini. Beberapa petugas langsung masuk ke dalam bus dan langsung menuju ke tempat duduk salah satu penumpang paling belakang dan langsung menggeledah barang bawaan dan tas ransel yang dibawa. Dengan tiba-tiba suasana kabin langsung hening seketika. Sebenarnya kejadian seperti ini sering ketika IMT trip dari Sumatera ke Jawa. Kalau dari Jawa sangat jarang sekali terjadi. Mungkin sudah ada indikasi mencurigakan atau seperti apa. Kondisi seperti ini biasanya untuk meminimalisir kejadian kriminal atau penyelundupan barang. Tapi kasihan juga bagi penumpang yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba barangnya digeledah dan dinyatakan bersih. Resikonya duduk paling belakang selalu seperti ini, apalagi banyak membawa tas dan barang bawaan. Harus Palembang yang itu toh Pak. Oh penumpang ini hari Palembang. Dari udah masuk belum ya? Udah belakang saya berada tuh Makan belum? udah makan. Kian. Dah lu ah. Dah. Enggak ya. Kopinya bang, kopi. Pas kopi Ada udah maju dia.